menebarkan benih cinta, menumbuhkan asa. Ku masih mencoba menghijaukan dunia tanpa sadar. Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondel menjawab keresahan dari seorang petani yang atas bibit bersertifikat, bahwa beliau menanam bibit bersertifikat namun hasilnya adalah kok kurang memuaskan dibandingkan dengan bibit cabutan atau kentosan yang ditanam tetangga saya, Pak Wendy. Satu hal yang harus dipahami bahwa dalam produksi tanaman kelapa sawit tidak hanya ditentukan oleh kecambahnya atau bibitnya saja. Bibit hanyalah sebagai modal awal yang dapat memastikan kondisi genetik yang nanti akan berkaitan dengan potensi produksi yang bisa dihasilkan. Namun di sisi lain kita bicara tentang hasil panen yang luar biasa, masih ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah memang perawatannya, yang memegang kendali itu adalah perawatannya. Perawatan ini banyak hal yang terdapat di dalam perawatan kelapa sawit, baik mulai dari pengendalian gulmanya, apakah dia pola pemupukannya, atau bahkan sampai pengendalian hama penyakitnya. Dan yang ketiga adalah mengenai kondisi lahan atau kondisi lingkungannya. Lingkungannya termasuk bahwa apakah dia ada faktor pembatasnya, kelas lahannya kelas berapa. Nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah bicara tentang kita akan evaluasi masalah perawatannya. Mungkin saja bahwa kondisi yang tidak sempurna ini bisa disebabkan karena memang kondisi perawatannya yang tidak sempurna. Tidak sempurna perawatannya misalnya saja pemupukannya kurang. Ketika pemupukannya kurang, pupuknya pakai apa? Bisa dievaluasi. Berapakah jenis unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium yang diberikan per pokok per tahunnya itu berapa? Karena sekali lagi memang ketika petani memang belum punya rekomendasi sebagai bentuk literatur yang bisa didapatkan, mohon saja WA saya saja. Nanti akan saya kirimkan tabel pemupukannya mulai dari pembibitan sampai ke tanaman yang menghasilkan. Karena tinggal send saja via WA. Sangat mudah sekali. Kemudian ketika pupukan ini sudah benarkah pemupukan yang dilaksanakan, misalnya lahannya miring, kemudian pemupukannya adalah masih menggunakan ditebar tanpa adanya terasnya, atau bahkan miring slope semuanya, penataan pelepahnya tidak benar, sehingga begitu mupuk semuanya aliran permukaan membawa pupuknya, ini akan menjadi masalah juga. Evaluasi yang kedua mengenai perawatannya adalah pengendalian gulmanya. Seperti apa pengendalian gulma? Karena masih banyak petani-petani yang ada di kita adalah ketika kita menggunakan pengendalian gulma ini, pengendalian gulmanya masih bersifat total, dihabisi total, yang akan banyak berdampak. Bahkan penggunaan paraquat yang terlalu berlebihan masih sering terjadi di atas 100 cc per capnya. Yang penting mati Pak Pendi, ntar dulu. Karena bahwa ketika kita menggunakan bahkan lebih daripada 100 cc per cap alias per 15 liter air, akar serap kita juga akan sangat berpengaruh. Apalagi dengan menggunakan racun-racun paraquat yang bersifat kontak, yang ketika nempel larutannya saja maka akan kemungkinan akan pecah selnya. Ini sel akar serapnya pecah, Allahu a'lam bishawab, semuanya akan pecah, akan tidak terjadi peresapan, baik unsur hara dan air akan terganggu untuk bicara tentang produksinya. Ini yang harus kita evaluasi banyak hal. Kemudian perawatan yang ketiga adalah mengenai pengendalian hama penyakit. Bagaimana kita berbicara tentang pengendalian hama penyakit? Kemudian yang paling penting adalah masalah lingkungannya. Ini yang mungkin di vlog The Brondel sudah banyak dibahas tentang faktor atau kendala yang ada atau faktor pembatas di dalam budidaya kelapa sawitnya sudah banyak kita bahas. Sebagai contoh, mungkin bahwa kita tidak bisa membandingkan head to head ketika tanaman kelapa sawit di kelas kesesuaian lahan kelas 1, kemudian kelas 2, kelas 3, bahkan ada yang tidak sesuai pun masih banyak ditanam. Maka angka produksinya pasti akan berbeda-beda. Ini maka di dalam penggunaan bibit bersertifikat di mana kita ditanam itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas jumlah produksi yang dihasilkan. Jangan berpikir bahwa semuanya lahannya sama. Ketika ada faktor pembatasnya juga harus kita pahami. Tetangga kita misalnya kita berbeda blok saja, kadang-kadang produksinya beda jauh, bisa sangat beda sekali. Karena mungkin mereka sudah memiliki faktor blok A memiliki faktor pembatas lain, blok B juga memiliki faktor pembatas lain yang masing-masing harus kita selesaikan faktor pembatas ini. Seperti tadi dikomunikasi dengan salah seorang petani yang kelapa terjadi pengeringan pelepah yang banyak, yang songgawa di pelepah ketiganya kok banyak yang kering Pak Pendi. Apakah ini pengaruh pupuk? Saya bilang tidak.
Ini mungkin saja kalau ketika gambut faktor pembatasnya air. Berapakah tinggi muka air di gambut kita ini akan sangat berpengaruh terhadap pengeringan daun. Ketika gambut ini tidak termanage dengan benar mengenai airnya, juga akan mengalami peluruhan daun yang bahkan sampai fatal, bahkan sampai songgo duanya mungkin akan mengering. Ini perlu dipahami bagi kita semuanya. Kemudian ada faktor pembatas dalam bentuk lahan berpasir yang kemudian kita tidak menggunakan bahan organik. Kalau di sini saja kita pakai satu titik saja untuk janjangan kosong bahkan sampai 300 kg, maka kita tidak bisa hanya serta-merta kecewa kemudian menyalahkan kecambah bersertifikat. Percuma saja Pak Pendi kita pakai kecambah bersertifikat, toh hasilnya turun. Bukan itu. Karena bahwa kecambah bersertifikat sudah mengalami proses penelitian yang panjang oleh Balai Benih. Yang penting adalah memang benar-benar asli kecambah bersertifikat. Karena di luar kita ini masih banyak sekali kecambah-kecambah yang mengatasnamakan bersertifikat tapi memang abal-abal. Masih ada kok di lapangan bibit Marihat itu masih banyak. Kenyataannya kan Marihat itu udah berubah bentuk menjadi PPKS, yang ini harus kita pahami dulu gitu. Jangan apalagi posting di grup percuma saja pakai bibit bersertifikat. Nah, kita itu harus mengevaluasi, karena dan faktor yang keempat itu adalah manusianya. Faktor manusia juga akan memegang peranan penting. Faktor teknis budidayanya, bagaimana dia dulu kastrasinya, kemudian bagaimana dia dulu misalnya ada penanaman kacangannya atau tidak, piringannya itu terjaga atau tidak. Jangan-jangan dulunya terlilit kacangan juga akan sangat berpengaruh terhadap produksi. Sehingga kesimpulan di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol memberikan sebuah masukan. Sebelum kita kecewa dengan bibit bersertifikat, coba evaluasi dulu mengenai perawatannya. Bagaimana kita sebagai petani kelapa sawit berkultur teknis, kita berbudidaya dengan cara yang benar. Kemudian bagaimana lahan kita, apakah ada faktor pembatasnya enggak sebelum kita menyalakan bibit bersertifikat. Karena apa? Karena bibit bersertifikat sudah mengalami penelitian yang panjang oleh balainya. Seperti pernah kita bahas, ketika kita menanam bibit bersertifikat, bahkan kita dikasih ekstra di sekarang 5% dari jumlah total kecambah adalah untuk menutupi hal-hal yang mungkin terjadi baik dari pengirimannya atau bahkan untuk menutupi genetiknya. Karena memang walaupun bibit bersertifikat pun tetap penyimpangan genetik tetap akan terjadi. Kenapa? Karena kita menggunakan metode penyerbukan. Artinya adalah persilangan dari jantan dan betina yang mungkin genetiknya itu adalah tidak sesuai dengan induknya. Namun adalah percampurannya. Karena bahwa Dura dikawinkan dengan Piscifera akan menghasilkan Tenera yang menjadi bibit bersertifikat. Jadi jangan berpikir bahwa semuanya itu baik-baik saja, itu tidak. Karena memang bibit bersertifikat. Sebagai contoh gini, ada orang menanam bibit sertifikat, Pak Pendi ini bibit sertifikat kok kayak gini. Seleksi tidak dulunya. Kalau tidak diseleksi, kemudian bibit yang kita tanam juga memang entah berantah kondisinya, kualitasnya, maka tidak ada salahnya bagi para petani dan para planter semuanya. Di sore hari yang berbahagia ini, marilah kita mengevaluasi lahan kita, mengevaluasi perawatan kita sebelum kita menyalakan bibit bersertifikat. Karena bahwa bibit bersertifikat, keunggulannya, potensi produksi sudah bisa terukur dari balainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab keresahan seorang petani yang menyatakan bahwa Pak Pendi saya pakai kecambah bersertifikat. Wah, kaget aku. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt.
that. Been stabbed in the back,